Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Man with the Iron Fist. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah desa di Cina yang dinamai Desa Hutan pada abad ke-19. Di desa ini ada beberapa klan yang suka berperang, dan yang paling kuat adalah klan Singa. Nah, klan Singa ini dipimpin oleh Singa Emas, dan Singa Emas ini mempunyai dua letnan yang selalu berada di sampingnya, yaitu Singa Perak dan Singa Perunggu. Kita kemudian diperlihatkan seorang tukang besi bernama Tadeus yang membuat senjata-senjata mematikan untuk klan-klan di desa hutan. Tadeus ini memiliki pacar bernama Lady Silk yang bekerja di rumah bordil bernama Pink Blossom. Tujuan Tadeus bekerja menjadi tukang besi ini adalah untuk membayar dan membebaskan Silk dari rumah bordil lalu pergi dari desa. Nah, suatu hari, Singa Emas dan kliennya ditugaskan oleh gubernur wilayah untuk melindungi pengiriman emas yang sangat banyak ke desa hutan. Namun, Singa Emas dihianati oleh Singa Perak dan Perunggu yang menyuruh rekan mereka yaitu asisten gubernur bernama Poison Dagger untuk menembakkan panah kecil beracun ke Singa Emas. Dan alhasil, Singa Emas pun tewas. Tujuan pengkhianatan ini adalah supaya Singa Perak menjadi pemimpin klan dan bisa mencuri emas gubernur yang nantinya juga akan dibagi ke Dagger. Berita ini pun tersebar ke anak Singa Emas bernama Zenyi yang langsung bersiap ke desa untuk membalas dendam. Di sisi lain, seorang pria bernama Jackknife yang dikirim oleh Kaisar untuk memantau pengiriman emas sampai di desa hutan dan pergi ke Pink Blossom untuk menginap. Di sini dia bertemu dengan pemilik Pink Blossom yang disebut Madam Blossom. Sementara itu, Singa Perak khawatir kalau Zenyi akan mengacaukan rencananya. Jadi, dia mengirim 10 anggota klan tikus untuk membunuh Zenyi sebelum sampai di desa. Di perjalanannya, Zenyi pun bertemu dengan 10 anggota klan tikus yang kemudian menyerangnya. Tetapi, dengan gampang Zenyi menghabisi mereka. Mendapat kabar kalau 10 orang suruhannya telah tewas, Singa Perak menyuruh Brass Body atau tubuh logam kuningan untuk menghabisi Zenyi. Untuk diketahui, kulit Brass ini bisa berubah menjadi logam kalau diserang, jadi dia sangat susah untuk dibunuh. Tadeus pergi ke Pink Blossom untuk menemui Silk dan memberikan pembayaran terakhir untuk pembebasannya. Gak lama kemudian, Zenyi bersama anak buahnya yang baru sampai di desa hutan diserang oleh Brass. Anak buah Zenyi pun dengan mudah dikalahkan oleh Brass. Zenyi lalu bertarung 1 lawan 1 dengan Brass, tetapi dia dengan mudah dikalahkan dan gak bisa ngelukain Brass sama sekali. Bahkan, baju besi Zenyi pun hancur karena Brass. Di saat Brass akan membunuh Zenyi, anak buahnya yang sekarat meruntuhkan genteng di atas Brass. Nah, dalam kesempatan ini, Tadeus yang melihat pertarungan dari jendela rumah bordil berhasil menyelamatkan Zenyi tanpa diketahui Brass. Tadeus pun kemudian menyuruh Silk untuk merawatnya. Gak lama setelahnya, 2 prajurit tangguh yang disebut Gemini yang diutus gubernur untuk menjaga kiriman emas tiba di desa hutan dan makan di sebuah restoran. Klan Singa yang mengetahui ini langsung pergi ke restoran tersebut dan mencoba membuat tawaran dengan Gemini. Namun, Gemini pun gak mau, sehingga terjadilah perkelahian seru antara 2 Gemini dan klan Singa. Gemini hampir memenangkan pertarungan, tetapi dari jauh, Dagger menembakkan panah beracun kedua Gemini tersebut sehingga mereka berdua pun tewas. Dengan memenangkan pertarungan ini, klan Singa berhasil mengambil alih kiriman emas. Gak lama setelahnya, Jack pergi ke restoran tersebut untuk menyelidiki. Setelah mengetahui kalau panah tersebut ada merkurinya, Jack mencoba menyelidiki Tadeus. Di sisi lain, gubernur mendapat informasi tentang pencurian kiriman emasnya, sehingga dia marah dan menugaskan pasukan yang dinamai Jekyll untuk mengambil kembali kiriman emasnya atau menghancurkan desa hutan sampai habis. Tadeus mengunjungi Zenyi yang sudah mulai pulih dan meminta maaf kepadanya karena senjata yang digunakan untuk membunuh ayah Zenyi adalah senjata buatannya. Zenyi kemudian memaafkannya dan meminta Tadeus untuk membuatkannya baju besi baru untuk rencana balas dendamnya. Saat kembali ke tempat kerjanya, Tadeus dihampiri oleh klan Singa dan Brass yang mencurigai kalau dia yang menyembunyikan Zenyi. Karena Tadeus gak mau ngasih tahu, Tadeus pun terus dipaksa sampai akhirnya kedua lengannya pun dipotong oleh Brass. Setelah klan Singa pergi, Jack yang ada di situ membantu dan menyelamatkan Tadeus. Jack pun merawatnya sampai pulih, di mana kemudian Tadeus menceritakan tentang masa lalunya.
Thaddeus bercerita kalau dulu dia dan ibunya adalah budak Amerika yang diberikan kebebasan oleh majikannya. Tetapi anak buah majikannya yang sangat rasis nggak terima, jadi mereka ngebully Thaddeus. Di saat melawan, Thaddeus nggak sengaja ngedorong salah satu anak buah majikan hingga kepalanya terbentur dan tewas. Mengetahui ini masalah besar, Thaddeus disuruh ibunya untuk pergi jauh. Nah, tapi di perjalanannya, kapalnya hancur dan dia terdampar di Cina. Thaddeus yang gak sadarkan diri, ditemukan dan dirawat oleh biksu yang kebetulan lewat di sana. Setelah sadar, Thaddeus juga dilatih bela diri oleh para biksu dan juga dilatih untuk menggunakan energi tubuhnya yang bisa membuat dia menyatu dengan benda mati. Dengan ini, Thaddeus dibantu Jack membuat senjata terhebat yang pernah dia buat, yaitu sepasang lengan besi. Dengan latihan energi yang telah dia pelajari sebelumnya, lengan besi tersebut pun menyatu dengannya dan menjadi lengan barunya. Thaddeus, Jack, dan Zenny yang sudah pulih pun bersiap untuk balas dendam. Di sisi lain, Blossom menawarkan singa perak untuk menyimpan semua emas yang dia curi di kuburan rahasia bawah tanah rumah bordilnya. Singa perak memberi Blossom imbalan 3% dari emasnya, dan Blossom pun setuju. Semua emas kemudian disimpan dalam peti mati yang diangkat ke langit-langit. Nah, diam-diam, singa perak ini ingin membunuh Blossom dan pekerja-pekerjanya supaya mereka bisa menguasai tempat penyimpanan emas mereka tanpa membayarnya. Sementara singa perak dan Dagger di bawah, anggota klan singa lain pun kembali ke atas. Dan sebagai tanda terima kasih, Blossom menyuruh gadis-gadisnya melayani anggota klan singa. Padahal sebenarnya ini merupakan bagian dari rencana Blossom untuk membunuh semua anggota klan singa supaya bisa mendapat semua emasnya. Di saat anggota klan singa dilayani, Blossom memberikan sinyal kepada gadis-gadisnya untuk mulai membunuh para anggota klan singa. Blossom juga memanggil pasukan mematikannya yang dinamai Black Widow. Satu persatu anggota klan pun banyak yang tewas. Namun di saat Silk akan membunuh Brass, kulit logamnya melindunginya. Sehingga Brass langsung menyerang Silk sampai sekarat. Gak lama setelahnya, Thaddeus pun sampai ke rumah bordil dan menemukan Silk telah tewas. Sementara Zenny dan Jack dibantu oleh seorang anak desa untuk pergi ke kuburan bawah tanah tempat penyimpanan emas. Thaddeus yang marah atas kematian Silk bergabung dengan Black Widow untuk melawan anggota klan singa yang tersisa. Dan hebatnya, semua anggota klan singa yang berhadapan dengan Thaddeus mati hanya dengan satu pukulan dari Thaddeus. Di pertarungan ini, Blossom bertarung dengan singa perunggu. Dan karena dua-duanya sama kuat, keduanya pun bertarung dengan sengit hingga sampai akhirnya mereka berdua terbunuh. Di sisi lain, secara terpisah, Zenny melawan singa perak dan Jack melawan Dagger. Pertarungan sengit pun terjadi, sampai akhirnya Jack berhasil membunuh Dagger dan Zenny berhasil membunuh singa perak dengan cara memotong tali peti berisi emas yang tepat berada di atas singa perak yang membuatnya tertimpa banyak emas. Di rumah bordil tersisa Thaddeus dan Brass, dan mereka pun bertarung. Namun, di sini Thaddeus kesusahan karena dia nggak bisa ngelukain Brass sama sekali. Dia kemudian mengingat ajaran biksunya tentang titik lemah di tubuh manusia. Lalu, dia pun menonjok semua titik lemah di badan Brass sehingga badan Brass pun bisa penyok dan akhirnya hancur. Thaddeus kemudian melakukan satu pukulan terkuatnya yang membuat Brass menjadi hancur berkeping-keping. Di luar rumah bordil, para Jekyll bersiap menghancurkan desa. Namun, Jack dengan tepat waktu keluar dan memberitahu kalau semuanya udah terkendali. Di akhir film, kita diperlihatkan kalau Jack meninggalkan desa hutan untuk mengawal Kaisar. Dan Zenny juga telah menganggap Thaddeus sebagai saudaranya. Nah, untuk kedamaian desa, Thaddeus pun berhenti membuat senjata untuk para klan. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Man with the Iron Fist. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.